Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya hari ini bagi bareng teman-teman. Oke, sedikit sharing buat teman-teman yang ingin jadi pengelola sirkah ya. Ada beberapa skill yang teman-teman harus miliki. Walaupun teman-teman nggak punya modal, tapi teman-teman harus punya skill, modal skill untuk menjadi seorang mudorib atau pengelola dalam hal sirkah. Ya, apa aja skill yang harus dimiliki? Yang pertama, teman-teman harus punya skill yang manajemen. Nah, manajemen ini ilmu apa sih? Adalah ilmu atau seni untuk ya mengatur atau mengelola. Ya, mengelola apa? Proses, ya kan? Biar apa? Biar efektif dan efisien setiap prosesnya. Nah, namanya dalam proses itu ada input, ada output ya. Dalam situ ada prosesnya. Nah, bagaimana kita membuat goal, bagaimana kita membuat plan, mengontrol proses dalam plan itu, mengeksekusinya hingga manajemen kontrol sistemnya. Nah, itulah yang dinamakan manajemen ya, bagaimana mengelola sebuah proses ya. Proses ini kenapa harus dikelola dengan baik ya, karena inilah tugas mudorib atau pengelola. Manajemen itu nanti akan banyak banget turunannya. Ada manajemen marketing, ada manajemen keuangan, ada manajemen operasional, ada manajemen orang atau HRD. Nah, teman-teman harus pelajarin itu semua kalau teman-teman mau benar-benar menjadi seorang mudorib ya. Nah, dengan cara itu teman-teman akan menjadi mudorib atau pengelola sirkah yang amanah. Nah, teman-teman benar-benar mempelajari ilmu-ilmu tentang mengelola suatu bisnis. Karena tujuan bisnis, ingat tujuan bisnis itu adalah untuk memperoleh profit ya. Oke, nah itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa menjadi pengelola yang amanah. Saya harapkan kita bisa ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya. Hari ini saya ada di rumah makan yang menarik ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa menikmatin rumah makan seperti ini ya. Salam dahsyat ya, salam bisyarah. Wih, menikmati hidup nih, Bas. Gimana rasa buburnya, Kom? Buburnya mantap. Mantap. Kalau ini ramuan khas. Ini Jeruk sama kelapa muda. asik. Tempatnya juga asik. Ini konon katanya candi ini dibikin oleh Pak Timbul. Timbul pelawak itu bukan sih? Bukan ya? Gak tahu sih. Bener gak sih? Kayaknya pelawak itu deh. Iya, Pak. Iya kayaknya. Adek, sini dulu, Den. Banyak nyamuk tapi. Buat istrinya ya? Iya, hadiah buat istrinya. Keren juga ya. Iya. Karena nggak ada waktu untuk ketemu Mas Rangga bikin konten. Kita bikin konten di sini aja. Terlalu terang kan ya? Terlalu terang ya. Wah, kita ada lighting besarnya. Masya Allah, lightingnya terlalu besar itu. Sambil ngeliatin anak-anak. Di setting. Sekarang Baik. lagi sibuk apa Mas Rangga nih? Lagi sibuk dakwah. Dakwah ya. Bikin konten tiap hari ya, konten dakwah ya. Ya. Alhamdulillah sekarang lagi libur 3 hari Oh, 3 hari. ngurusin konten YouTube, Konten YouTube. podcast. Wih, sekarang lagi ada project apa sama Ya. Mas Robi ya? Ya. Kita Fabio lagi bikin akun dakwah bareng-bareng berdua. Namanya PMS. PMS. Apaan tuh? Di channel
YouTube. Ya, channel YouTube. Podcastnya juga ada, Spotify. Ya, Spotify. Jadi kan kita memang bikin podcast. Kita namanya channelnya PMS. PMS itu bisa berarti banyak ya. Bisa podcast malam Senin karena tiap malam Senin kita uploadnya. Malam Kemudian itu kan PMS, podcast malam Senin. Bisa di Spotify kata kuncinya itu ya? Iya, PMS. Insya Allah ya, kemarin kan belum ada nama. Kemarin kita bikin project pilot dulu, masih Rangga Robi. Nah, sekarang ketika sudah kita polling ke para follower, akhirnya kita menemukan nama PMS. PMS itu selain podcast malam Senin, tapi bisa juga diartikan sebagai pemuda menuju surga. Asik. Atau podcast meraih surga. Atau bisa juga pemuda menuju something. Wah, pokoknya banyak arti-artinya dah. Gitu kurang lebih. Dan insya Allah di podcast tersebut itu kita akan ngomongin sesuatu hal yang fun, yang asik, yang seru, tapi ada faedahnya, ada inspirasinya gitu. Mas Rangga kan konten kreator ya. Nah, bagaimana sih biar istiqomah dalam bikin konten? Karena kan kita semangat di awal, terus ya jaga istiqomahnya itu loh yang berat. Apa sih yang membuat alasan Mas Rangga ini tiap hari bikin konten pakai Canva ya tuh ya? Sekarang ya pakai Canva. Tapi semangatnya keren loh. Saya aja terinspirasi. Tips istiqomahnya ya, Mas Agung aja kemarin waktu saya wawancara Mas Agung Simply Fresh ya, katanya dia bikin itu gara-gara terinspirasi Mas Rangga. Terus diajari Mas Rangga pakai Canva gitu. Tiap hari loh sekarang dia. Masya Allah, ya alhamdulillah. Ya itu karena kalau misalnya kita punya visi yang jelas, kita bikin konten. Visinya yang jelas ya. Betul, visi yang jelas. Kita bikin konten itu jangka panjang sekali. Betul, panjang banget. Bukan hanya visinya sebatas jangka panjang dunia aja. Asik. Tapi afterlife. Setelah kehidupan ini nanti akan ada kehidupan yang abadi. Nah, kita bikin konten itu untuk meraih itu. Meraih supaya kehidupan yang abadi itu kita bahagia. Gimana caranya? Itu dengan dakwah. Dakwah yang paling enak saat ini adalah dengan bikin konten. Kontennya di Instagram, di YouTube, podcast, dan lain-lain. Berarti ini bisa dikatakan berkarya untuk keabadian gitu ya? Asik. Buat bagus tuh ya. Ya, jadi intinya supaya istiqomah ya itu tadi. Kita ingat lagi tujuannya. Kalau misalnya kita tujuannya cuma pengen duit, pengen ketenaran, pengen jadi selebgram, pengen banyak follower, itu bakal gampang capeknya, gampang putus asanya. Karena ketika nggak ada interaksi, nggak ada engagement, nggak ada yang nge-like, itu bakal baper duluan gitu. Tapi kalau misalnya kita visinya akhirat untuk meraih kehidupan yang abadi tadi, ya insya Allah berapapun like-nya, berapapun komennya, kita nggak akan baper karena tujuan kita adalah untuk dakwah. Jadi kuncinya di visi itu ya. Keren. Betul. Ini project berikutnya itu tadi ya, podcast ya. Yes. Oke, teman-teman jangan lupa ya follow di subscribe ya. Dan jangan lupa dibagikan juga sama teman-temannya. Semoga ada yang kena hidayah kan, teman-teman kecipratan juga pahalanya. Nah, itu. Wah. Itu poin pentingnya ketika kita bikin konten dakwah. Kalau hitung-hitungan ada 5 orang atau 1 orang aja yang terinspirasi, insya Allah itu kan akan menjadi hujah untuk kita di akhirat nanti gitu. Jadi kalau teman-teman emang susah bikin konten, nggak ada salahnya untuk bagikan konten teman-teman yang lain ya. Betul. Oke, thank you Mas Rangga. Semoga besok kita bisa podcastan bareng. Amin. Siap. Thank you, salam. Dadah. Wih, pintar. Belajar naik sepeda ya? Masya Allah. Nanti kalau Kakak Holly sudah bisa, rodanya diilangin di rumah.